Berjumpa kembali di tumbuhbesar.com. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghitung nilai akhir dengan berdasarkan nilai tugas, UTS dan UAS. Di sini kita sudah menentukan bobot nilai, misalnya untuk tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%. Untuk nilai tugas itu ada 5 nilai tugas. Jadi untuk mendapatkan rata-ratanya itu dari 5 nilai tugas ini dijumlahkan. Tugas 1 jumlahan tambah dengan tugas 2, tambah tugas 3, tambah tugas 4, tambah tugas 5 dibagi 5. Nah, untuk rumusnya kita bisa hitung. Yang pertama, untuk yang sederhana kita bisa hitung sama dengan di logikanya tugas 1 C3 ditambah tugas 2 tambah tugas 3 ditambah tugas 4 tambah tugas 5 itu jumlahkan lalu dibagi 5. Nah, tugasnya ada 5. Nah, kita enter, hasilnya 71,6. Nah, untuk mengkopikan rumusnya ke bawah kita klik di H3, sel H3, terus kita kursornya kita geser sampai tanda tambah hitam seperti ini, kita kopikan ke bawah. Nah, kita mendapatkan rata-rata tugas. Nah, tapi cara ini kalau kita ada 20 tugas seperti itu tentu panjang kalau kita harus menjumlahkan tambah. Nah, ada cara kedua. Di sini kita tulis saja dulu cara 1. Lalu kita insert, klik kanan, insert. Nah, kita kopikan ini, kita buat cara kedua. Nah, untuk menjumlahkan tadi C3, D3, E3, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, itu kita bisa gunakan function namanya sum. Kita berikan sum. Nah, yang mau kita sum dari sel C3 sampai sel G3. Kita bisa drag dari C3 sampai G3, lalu kita berikan kurung tutup. Oke, kita ketikkan juga C3.2 G3. Kita enter. Nah, lalu jangan lupa dibagi 5. Bagi 5, hasilnya sama. Atau untuk sum ini kita bisa juga langsung klik di sini sum, misalnya seperti tadi kita lakukan di sini saja sum C3 sampai G5 sama saja, bagi 5 dan hasilnya sama saja. Oke. Nah, ada lagi cara yang ketiga. Kita insert untuk mendapatkan rata-rata tugas. Bisa kita gunakan cara yang lebih singkat lagi, yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata. Inggrisnya itu average. Kita ketikkan. Di sini ini adalah function-function yang ada di Excel. Average, kita lihat number 1 sampai akhir berapa number yang mau kita average kan. Di sini sama, kita average kan dari T1 sampai T5 kurung tutup. Nah, hasilnya kita cek sama persis. Nah, kita bisa pilih salah satu saja, tidak usah tiga-tiganya. Ini yang paling singkat cara ketiga. Nah, di sini kita lihat kita sudah dapatkan nilai rata-rata tugasnya. Lalu kita dapatkan nilai UTS-nya. Ini yang akan kita pakai. Saya berikan warna biru agar tidak ini nilai UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kita sekarang akan menghitung nilai akhir. Nilai akhir ini kita lihat dari sini bobotnya 20%. Kita bisa pakai cara pertama
sama dengan nilai tugas kurung buka nilai tugas dikali bobotnya 20%. Kita ketikkan saja 0,2, lalu ditambah nilai UTS dikali 0,3 ditambah nilai UAS dikali 0,5. Kita tekan enter. Nah, di sini kita tinggal drag ke bawah. Nah, dengan menggunakan cara ini, salah satu kelemahannya adalah jika kita suatu saat, misalnya di semester depan atau di 2-3 tahun lagi, kita bisa pakai format ini walaupun muridnya berganti, pesertanya berganti, kita bisa tetap pakai, tinggal kita ganti nama dan tugasnya. Tapi kalau bobotnya berganti, kalau dengan rumus yang tadi, maka kita harus ketikkan di sini pergantian bobotnya. Nah, bisa juga kita pakai cara link ke tabel ini. Misalnya kita pakai cara kedua, kita kopikan dan cara kedua. Nah, di sini kita tuliskan sama dengan rata-rata tugas dikali. Nah, sekarang kita merefer ke ini, kurung tutup ditambah UTS, kurung buka dulu, UTS kali bobot nilai UTS tambah UAS dikali bobot nilai UAS. Tekan enter. Nah, yang harus diperhatikan di sini, pada saat kita drag ke bawah, ini akan error. Kenapa? Karena di sini, pada saat kita lihat di sini, ini C4, betul, dikali C12. Karena kita turun satu baris, otomatis refer di sini turun satu baris juga. Dia akan sekarang nilai rata-rata tugas dikalikannya dengan C12 dengan bobot UTS. Demikian juga untuk yang UTS dikalikan dengan bobot UAS karena turun satu. Di sini mengkopikan rumus ke bawahnya. Nah, supaya dia tidak berpindah, kita pengen dia tetap mau digeser ke bawah ataupun ke kanan, tetap mengambilnya yang ini, maka di sini C11-nya itu harus kita kunci, baik di sini kolomnya maupun barisnya. Nah, untuk mengunci ini kita berikan tanda dolar di depan kolomnya dan di depan barisnya. Sama juga untuk yang C12 supaya tetap punya yang UTS, kita berikan tanda kunci. Nah, untuk memberikan tanda kunci ini ada juga tanda shortcut-nya, kita tekan F4. Kalau kita mau cuma salah satu, kita tekan F4 lagi. Di sini yang dikunci hanya barisnya saja, di sini hanya kolomnya saja, tekan F4 lagi, hilang, tekan F4 lagi, dikunci dua-duanya, baris dan kolom. Kita pakai yang ini. Kalau kita set C13, kita tekan F4, lalu enter. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita menemukan
nilai akhirnya. Oke, di sini kita lihat dia sudah keluar hasilnya 82,52, 349 dan sebagainya, hasilnya sama. Nah, yang membedakan di sini jika kita menggunakan cara yang kedua, itu di sini, jika ada perubahan bobot, misalnya suatu saat kita ingin bobotnya untuk UAS 45%, UTS 30%, gas 25%. Nah, di sini di 100% kita tidak bisa merubah lagi limitnya atau misalkan berubah. Tapi jika kita menggunakan cara pertama, maka kita harus rubah di sini jadi 0,25 dan di sini jadi 0,45. Nah, kita harus naik lagi ke bawah. Nah, jadi jelas perbedaannya. Nah, demikianlah hasilnya. Kita bisa pilih mau cara satu atau cara dua, tapi lebih fleksibel memang cara yang kedua. Nah, sekarang kita akhiri dulu untuk video kali ini. Untuk nilai akhir ini bisa kita langsung olah sehingga bisa mengolah nilai murid. Nah, demikianlah untuk video ini. Jadi kita sudah mendapatkan nilai akhirnya, bisa dipilih mau cara satu atau cara dua. Kalau ini lebih fleksibel bisa cara dua, tapi kalau tidak akan berubah bobotnya bisa juga dengan cara satu. Oke. Nah, jika Anda ingin misalnya memerlukan nilai grading, misalnya A untuk B, C, misalnya untuk A lebih besar dari 80, ingin mengolah lagi nilai akhir ini, bisa dilihat di video berikutnya. Kemudian saya akan menunjukkan dengan beberapa cara juga, karena akan terlalu panjang kalau disatukan. Nanti bisa dilihat di video berikutnya. Baiklah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk subscribe jika berkenan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.